Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Setiap orang hidup di dunia ini sudah barang tentu mendambakan kehidupan yang dilimpahi rezeki yang banyak. Hidup serba berkecukupan, bahkan kalau bisa berlebih. Cita-cita demikian sudah barang tentu suatu cita-cita yang sangat sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Namun sebagian orang kita saksikan di dalam usaha mereka untuk mendapatkan rezeki yang banyak itu kadang-kadang menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi mencari kekayaan dengan korupsinya. Para pedagang ingin mendapatkan kekayaan berlebih dengan kecurangannya. Bahkan ada sebagian di antara masyarakat kita yang dalam usahanya untuk mendapatkan harta yang banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah. Umpamanya datang ke dukun-dukun atau ke tempat-tempat yang dikeramatkan untuk mendapatkan barokah agar segala usahanya, pekerjaannya untuk mendapatkan harta itu berjalan dengan baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita mau merenungi ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya Allah atau Islam telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Jalan-jalan yang apabila jalan-jalan itu kita tempuh akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan itu merupakan pintu-pintu rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara jalan-jalan yang telah disediakan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan rezeki? Yang pertama adalah istighfar dan taubat.
Sebagian orang ada yang mengira, ada yang menyangka bahwa istighfar dan taubat itu cukup dengan ucapan lisan, cukup dengan menggerak-gerakkan lidah, sudah pasti istighfar dan taubatnya diterima. Padahal tidak demikianlah halnya. Taubat dan istighfar itu harus diucapkan dalam lisan, dihayati dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan, yakni dengan amal saleh. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat menerangkan bahwa para ulama telah bersepakat tentang wajibnya bertaubat dari segala dosa. Apabila dosa itu terkait antara hubungan seorang hamba dengan Allah saja, tidak ada sangkut pautnya dengan hak Adam, maka untuk diterimanya taubat harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, hendaknya ia meninggalkan maksiat yang ia lakukan. Yang kedua, menyesali dosa yang ia lakukan dan berazam, berniat dengan seteguh hati, dengan sepenuh kesungguhan untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, mengiringi perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yadhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik yang engkau lakukan akan menghapus perbuatan dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apabila sebuah dosa berkaitan antara seorang manusia dengan manusia yang lain, umpamanya kita mencuri sandal teman kita, kita mencemarkan nama baik saudara kita, teman kita, maka di samping 3 syarat di atas, ditambahi lagi dengan syarat yang keempat, yakni kita harus membebaskan diri dari dosa itu dengan jalan meminta keridhaan dan kemaafan dari orang yang kita berbuat salah kepadanya. Jadi umpamanya ada seseorang mencuri barang orang lain, maka dia berkewajiban untuk mengembalikannya. Apabila seseorang mencemarkan nama baik orang lain, maka dia berkewajiban untuk minta maaf kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang
maksum, telah diampuni dosanya, telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bertakwa dan paling dekat kepada Allah. Beliau memberikan sebuah teladan yang amat baik. Beliau selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah seharinya 100 kali. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Kita yang tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa, baik yang kita sadari atau tidak, maka sungguh amat sombong apabila kita tidak mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Rawahu Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam seharinya 100 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, menunda-nunda taubat adalah sebuah perbuatan yang tidak layak kita lakukan. Mengapa? Karena tidak seorang pun yang tahu kapan dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal musawwifun alladzina yaquluna sawfa natub." Sungguh hancurlah, celakalah para al-musawwifun, yaitu orang-orang yang selalu menunda-nunda taubatnya. Alladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan sawfa natubu, kami akan bertaubat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa istighfar dan taubat merupakan salah satu kunci rezeki dan merupakan salah satu cara agar Allah memudahkan rezeki kepada kita, adalah didasarkan firman Allah dalam surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik atau terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dalil kedua, bahwa istighfar dan taubat merupakan pintu rezeki bagi seorang muslim, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsaral istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuk dia kebebasan dari
segala sesusahan dan jalan keluar dari segala kesempitan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah